Ibu, keluarga-keluarga yang dicintai dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda bagi keluarga adalah diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan hari ini, terdapat dua hal yang kontradiktif. Yang pertama, di satu sisi Yesus menyuruh orang banyak dan para muridnya menuruti dan melakukan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan yang kedua, di sisi yang lain, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Mengapa demikian? Yang pertama, Yesus menyuruh orang banyak dan para muridnya menuruti dan melakukan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka adalah pejabat resmi dan mereka pintar, ahli untuk mengajarkan hukum Taurat yang merupakan firman Tuhan. Sejauh ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan firman Tuhan, maka mereka harus menuruti dan melakukan firman Tuhan tersebut. Siapa yang menuruti dan melakukan firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Maka kita harus fokus menuruti dan melakukan firman Tuhan tanpa sibuk menilai dan bahkan menghakimi pewarta firman Tuhan tersebut. Yang kedua, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut karena mereka pintar mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Malah sebaliknya, mereka membuat peraturan-peraturan yang membebani orang lain tetapi mereka tidak terbebani. Mereka berpakaian rohani, rajin berdoa dan rajin beribadat hanya supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat pada saat pesta dan duduk di tempat terdepan pada saat ibadat supaya dilihat orang. Mereka suka dihormati di mana-mana dan suka disebut rabi atau guru. Karena perbuatan-perbuatan itulah maka para ahli Taurat dan orang Farisi itu dicela oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya Yesus mengingatkan orang banyak dan para murid-muridnya supaya
Jangan mau disebut berabi karena kamu adalah sesama saudara. Jangan mau disebut bapak karena hanya satu bapamu di surga. Jangan mau disebut pemimpin karena pemimpinmu hanya satu, yaitu Mesias. Janganlah mau meninggikan diri karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu yang terkasih, mengajarkan tetapi tidak melakukan merupakan kelemahan manusia pada umumnya. Gampang mengatakan kepada orang lain tetapi tidak memberikan contoh dalam hidup sehari-hari. Lain yang diajarkan, lain yang dikerjakan. Yang baik-baik diajarkan, sebaliknya yang jahat-jahat dikerjakan. Kelemahan seperti ini gampang terjadi bagi semua orang, terutama para pewarta firman Tuhan seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang dicela oleh Yesus Kristus. Yang kedua, para pengajar dan pembimbing. Pintar menasihati orang, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dinasihatkannya. Yang ketiga, para orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang tua mudah terkena kelemahan ini, mengajarkan tetapi tidak melakukan. 1001 macam contoh perbuatan yang kita lakukan seperti itu di dalam keluarga kita. Misalnya, kita ajarkan anak kita supaya hidup jujur, tetapi kita sendiri tidak hidup jujur. Kita ajarkan kepada anak kita bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tetapi kita sendiri merokok. Kita ajarkan anak kita supaya rajin berdoa dan membaca kitab suci, tetapi kita sendiri tidak rajin berdoa dan membaca kitab suci. Kita ajarkan anak kita supaya menghormati orang lain, tetapi kita tidak saling menghormati dalam keluarga. Dan lain-lain masih banyak lagi yang kita ajarkan tapi tidak kita lakukan. Pengajaran seperti ini tidak baik bagi pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita butuh keteladanan dari orang tuanya, butuh keteladanan dalam keluarga. Selain anak kita butuh keteladanan dari orang tua, perbuatan kemunafikan tersebut juga sangat dicela oleh Tuhan Yesus Kristus. Tugas orang tua sebagai pengajar dan pemimpin dalam keluarga adalah memberi teladan hidup dan melayani keluarga kita. Semoga keluarga kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.